siap-siap para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, dan Bapak Apengkwe. Nanti Ibu Nerliana membacakan Amsal pasal 28 ayat 1 sampai 28 sampai selesai. Ibu Sarma 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 dan Bapak Apengkwe Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Santi Simbajuntak. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang bisa mengubah kami, firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya kami semua diberkati oleh firman-Mu, dan terutama untuk hamba-Mu Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, mengurapinya Tuhan untuk cakap mengajar kami, dan semua kami yang menyaksikan di embun pagi ini Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Ibu Nerliana terlebih dahulu dari Amsal pasal 28. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom Bu Nerliana. Pol, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 28 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung.
Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik. Tetapi untuk sekerat roti, orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ya. Ibu Sarma 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah
Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Sekarang Bapak Apengkwe, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Silakan Ya. Pak Apeng. Saya lanjutkan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apengkwe. Ya, firman Tuhan akan disampaikan renungan ini oleh Pastor Paul Zhang. Silakan Pastor. Oke, kita baca 1 Timotius 3 ayat 8 ini ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Putusin ayatnya. Bentar ya. Putusin ayatnya. Oh iya ya, betul. Ayat 9 juga ya. Bisa nggak ya ayat 9? Nggak bisa ya. Atasin. Nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa nih. Orang-orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Nah, bagus ya. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang keserakahan. Kikir, tamak,
dan serakah. Ya, bentar. Kikir, tamak, dan serakah. Sebentar ya. Mana nih? Saya stop share screen. Oh, susah amat ini mouse-nya nih. Mouse-nya mana sih? Nggak mau. Nah, saudara ya. Ini mouse-nya kok nggak mau. Di stop share screen gimana nih? Nah, berhasil. Ya, kikir, tamak, dan serakah. Kalau kita kikir, tamak, dan serakah ya, bedanya di mana? Kikir, tamak, serakah. Kalau KBBI, tamak sama serakah nggak ada bedanya, saudara. Tetapi kalau di dalam bahasa Alkitab, antara tamak dengan serakah itu beda. Kikir itu orang yang nggak keluar duit sama sekali, nggak mau berbagi. Ya, itu kikir. Orang yang tidak mau berbagi itu kikir namanya, saudara. Semuanya untukku. Dia nggak urusan dengan orang lain, ya. Wah, itu kalau ada apa-apa, pokoknya orang yang lain keluar duit dia nggak mau. Kalau itu nggak apa-apa ya, misalnya jalan-jalan, kalau jalan-jalan lah, namanya dibayari ini nggak apa-apa, ya kan. Janjian dulu kalau jalan-jalan supaya jangan bikin malu ya. Nanti kalau udah giliran mau bayar 10.000 perak rebutan bayar. Nanti kalau udah bayar 1 juta, diem-dieman pura-pura nggak tahu. Kalau saya mah janjian dulu. Kalau saya lagi doang, janjian dulu ya, saya yang bayar. Supaya apa? Supaya jangan berebutan, malu saudara. Ya, semua membayar 10.000 perak berebutan. Janjian dulu, ini siapa yang bayar, saya ya. Itu ya, janjian dulu kalau mau pergi bareng-bareng beberapa keluarga, patungan, uangnya sekian. Ya ini bayarnya sekian ya, nah, ini patungan ya, budgetnya sekian. Kalau ada lebih kita ini, nah, gitu saudara. Supaya jangan sakit hati, ini pulang jalan-jalan nanti ngelendengi di belakang saudara, nggak karu-karuan. Tetapi ada orang kikir yang saya maksud bukan ini orang kikir yang tidak suka berdiakonia, saudara, tidak suka bersedekah. Itu dimaksud orang kikir yang tidak suka bersedekah. Jadi kikir itu definisinya orang yang nggak suka sedekah, ya. Dia nggak suka sedekah dan bahkan kalau ada orang minta sama dia, nah, dicaci maki sama dia, saudara. Bukannya cuma nggak suka sedekah, ada orang minta sama dia dicaci maki. Dia hanya memberi ya untuk kalau dia ada kepentingannya. Misalnya nih ketangkap polisi mau di BAP, kasih duit tuh 500.000 tuh. Sial bener itu namanya kan. Wah, di depan kemarin udah ngajar ada orang ngemis, ya kan, ada orang kelaparan cuman mau tak kasih 10.000 udah jadi. Ini saya ketangkap polisi terpaksa ngasih 500.000. Sial itu namanya. Bukan murah hati. Untuk kemarin baru ngasih 500.000 tuh sama polisi. Itu namanya nyogok, bukan kikir. Ya kan, kalau kikir itu Anda itu tadi ada orang di depan mata Anda itu kelaparan, Anda nggak mau kasih. Tapi kalau ada orang utang pak buat cicilan motor, Anda harus tegas, enggak. Kalau kamu nggak bisa beli motor, jual motornya kembaliin. Bukan kikir, saudara. Kalau kamu ini lapar, nanti aku kasih makan. Ada orang nggak bisa bayar cicilan mobil, utang sama Anda. Pak, tolong Pak, saya nggak bisa bayar cicilan mobil. Jangan diutangin, saudara. Mau kikir? Oh bukan, saudara nggak kikir. Jangan sampai nanggung utangnya orang, itu namanya saudara mau nanggung utangnya orang yang seneng-seneng saudara yang nanggung. Sementara Anda sendiri lagi nggak punya mobil, Anda sendiri lagi mepet, diutangin sama orang yang buat cicilan mobil, saudara. Wah, kelewatan itu, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Ada banyak, saudara. Wah, ada banyak. Jangan nggak ngaku, saudara. Nggak ngaku saja. Banyak orang mau nyicil mobil nggak kuat, utang sama saudaranya. Kelewatan, saudara. Ya, nah saudaranya jangan diutangin. Jangan, kalau kamu nggak kuat nyicil mobil, jangan nyicil mobil.
Biasain begitu, saudara. Kalau Anda jadi kakak, jadi adik, bilang, saudaraku, kalau kamu tidak kuat nyicil mobil, jangan nyicil mobil, mobilnya dijual. Naik angkot saja atau beli mobil bekas. Nggak usah mobil yang baru. Yang penting kamu bisa bayar cicilannya dengan lancar. Jangan sampai kamu utang-utang buat bayar cicilan mobilmu. Begitu, ya. Kedua, apakah orang tamak? Orang tamak itu adalah orang yang dia selalu merasa kurang. Nggak tamak. Waduh, harusnya tadi saya borong nih, borong semua. Loh, kamu kan tadi makan nasi 3 piring sudah cukup. Ini enak ini, harus tak borong semua tadi. Besok ada barangnya. Saudara borong semua, saudara bikin obat pagi, siang, malam. Nggak taunya saudara muntah-muntah makannya, saudara sampai tumpah-tumpah, itu barangnya ada nggak kemakan, akhirnya busuk. Ya kan? Berapa banyak orang yang suka begitu, suka borong makanan, sampai akhirnya dibuang-buang makanannya. Itu namanya tamak, saudara. Ya, orang yang suka ngambil jatahnya orang lain, ya kan? Wow. Sampai di rumah akhirnya pun nggak dimakan. Wah, terutama orang rebutan jatah beras gratis itu ya. Wah, diambil semua. Oke, seneng kalau ada barang gratisan, buru-buru diambil semua. Pak, saya orang miskin, Pak, masa tamak, Pak? Oh, orang miskin, orang kaya, orang miskin sama saja bisa tamak, saudara. Anda ngamatin ya. Nanti kita Yayasan Embun Pagi nih ya. Lihat ini Yayasan Embun Pagi nih. Kita akan kasih, ya Yayasan Embun Pagi ini, saudara-saudara yang anaknya nggak bisa sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kita masih ya, maksimum SMA. Tetapi saudara sudah kerja tapi uangnya nggak cukup, ya nanti disurvei, ya nanti kita akan bantu saudara, bukan kita sok-sokan bayar, ya kita akan bantu pokoknya. Bagaimana membantu meringankan ekonomi Anda supaya anaknya bisa sekolah. Syukur-syukur sekolahnya bisa sekolah negeri sehingga sekolahnya gratis. Saudara-saudara yang sakit BPJS-nya nggak kebayar. Kita nggak membayarin obatnya, saudara. Enak aja loh. Kita bayarin BPJS-nya supaya Anda bisa ngeklaim BPJS. Karena itu kan sudah disediakan oleh pemerintah. BPJS, Pak, obat yang saya mau yang istimewa ini ya, tuku dan dewe. Beli sendiri enak aja loh. Nah, lalu Anda punya mobil, Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya motor. Tapi saudara lagi kepengen beli komputer, saudara. Nah, kesempatan ini anak sekolah saya, ya aku tak nyicil komputer harga 10 juta. Anak sekolah saya gimana? Yang bayar biar Damak Embun Pagi saja. Itu namanya tamak, saudara. Kan Anda bisa bayar sendiri sebetulnya. Ya kan? Akhirnya saudara bebankan ke komunitas ini, sementara saudara beli barang-barang mewah. Makanya, ini rahasianya saudara ya. Ada beberapa yang minta bantuan terus ya, kita survei saudara. Sambil survei kan kita batin, sambil survei kan kita nonton. Oh ini jangan ngomong, wah sadis amat Pak. Iya saudara. Saudara punya barang-barang lebih mewah daripada yang nyurvei ini. Lalu yang nyurvei ini ngomongnya apa, saudara? Pak, kurang ajar ini orang, Pak. Motornya saja sama motor saya lebih bagus motor dia, Pak. Bapak daripada bayarin dia, mendingan bayarin saya. Kata yang nyurvei kan begitu kan. Jealous kan pasti, ngomong sama kita. Pak, ini kurang ajar, Pak. Oh, dia punya televisi 42 inch, Pak. Televisi saya saja televisi pakai tabung, Pak, itu televisi Grundig itu Pak yang 10 inch. Coba, yang disurvei TV-nya 42 inch. Ya, dia di rumah anak-anaknya pakai handphonenya iPhone. Pak kita mau bayar setahun sekolahnya. Pak, banyak yang lain yang dibutuh, Pak. Itu kalau jual iPhone-nya bisa buat bayar sekolah setahun, Pak. Benar juga ya. Anakmu punya iPhone. Oh iya, itu iPhone dikasih sama omnya. Dalam hati saya, kenapa omnya bisa ngasih iPhone, tapi nggak bisa nyekolahin dia ya? Oh itu karena hadiah
ulang tahun, dijual saja iPhone-nya buat bayar uang sekolah setahun. Wah, nggak bisa Pak, ini alasannya banyak. Kasihan Pak, gini, akhirnya tiap hari nelponin terus, minta dibayar di sekolahnya. Kita akhirnya ngomongnya akhirnya apa? Harus nggak bisa, Pak, jangan ganggu kita lagi, Pak. Akhirnya ngomong gitu kan? Kasar kan? Pak, calon jangan ganggu kita lagi. Kita nggak bisa bayarin, Bapak jual iPhone-nya, jual motornya buat bayar sekolah anak. Makanya jangan pakai barang mewah, saudara. Kalau walaupun dikasih. Kalau Anda, ya ini rahasianya ya, hamba-hamba Tuhan, ya kalau Anda hamba-hamba Tuhan full timer yang dengar ya video ini ya, kalau Anda hamba Tuhan full timer, hidupmu masih dari donasi, Anda jangan sok-sokan pakai jam tangan Rolex, ya kan? Kenapa? Orang kan lihat pakaianmu semua, kan? Gila, yang saya donasi hidupnya lebih mewah dari saya yang mendonasi. Saya mendonasi dia tuh ngeden-ngeden sampai berak darah. Ini namanya hamba Tuhannya serakah, saudara. Sudah hidupnya mewah masih ngarep-ngarep donasi. Makanya saya bilang hamba Tuhan hiduplah sederhana. Jadi nggak bikin jelas orang. Anda, orang-orang sekalipun bukan hamba Tuhan, Anda kan jelatlah pun. Kalau Anda pakai barang mewah, jangan minta dibantu, saudara. Karena kan bikin jengkel. Sekalipun Anda benar-benar butuh dibantu saat itu. Tetapi sebenarnya logikanya, Anda nggak usah dibantu, Anda jual saja barang-barangmu bisa buat beli itu, saudara. Benar nggak? Nah, itulah namanya tamak, ketamakan. Untukku, saya ingin semua punya, kalau bisa gratisan. Nah, itu namanya tamak. Definisinya tamak di dalam Alkitab itu seperti itu. Orang miskin pun bisa tamak. Ya, orang kaya apalagi sama saja bisa tamak. Wah, dimonopoli semua, diambil sana cek, dagang semua diambil, diborong semua, akhirnya nggak kepegang, sudah ketipu. Nah, itu juga tamak. Ya kan, dagang, wah, sana diserbu, sana sini, buka lagi sana toko, buka lagi usahanya banyak, saudara. Bangga usahanya banyak. Akhirnya mati berdiri dia. Ya kan, tiap hari dia harus kontrol tokonya. Mati berdiri dia. Kecapean. Saya nggak mau kontrol toko. Udah kasihan anak buahnya dimakan sama anak buahnya. Mati juga dia berdiri karena uangnya habis dimakan anak buahnya. Nah, itulah ketamakan, saudara ya. Dia tamak. Cukupkan dirimu, saudara. Kalau kita sudah punya usaha, ya usaha itu sudah jalan. Anda kalau mau ngembangin usaha harus yakin itu bisa terkontrol. Anda hanya punya waktu kerja sehari 10 jam maksimum. Lebih dari itu anak Anda nggak keurus. Oh, saya ini kerja keras pakai terus bayar harganya. Ya bayar harganya dengan kamu kehilangan istrimu, kehilangan anakmu. Karena kamu setiap hari kerja, padahal kamu setia, lu nggak pernah selingkuh, nggak pernah ke Alexis lu. Akhirnya istrimu yang ke Alexis. Mumet, saudara. Maksudnya bukan. Akhirnya istrimu yang cari berondong, kesepian. Akhirnya kamu istri-istri, karena kamu kerja terus, suaminya nggak pernah dijatah, akhirnya kamu kehilangan suamimu. Karena kamu bekerja melebihi yang semestinya. Karena ketamakan. Yang berkarir, demi karir yang luar biasa, saya mengejar karir ini supaya bisa capai target. Ada kerja keras banding tulang gila-gilaan, saudara. Itu juga ketamakan loh. Ya. Bekerja secukupnya, maksimum 10 jam, pulang. Karena keluargamu perlu dirawat. Bekerja itu memang ibadah, saudara. Ya, bekerja itu ibadah ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita disuruh mengelola bumi loh. Ya, bekerja itu ibadah, itu adalah perintah Tuhan yang pertama di dalam Torah. Ya, bukan di dalam 10 hukum Torah, tapi di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kan Torah semua itu. Perintah Tuhan yang pertama itu adalah supaya manusia itu bekerja, beranak cucu dan bekerja, ya, berkeluarga dan bekerja. Tapi namanya beranak cucu kan juga harus dipelihara, keluarga itu harus dipelihara. Jadi memelihara keluarga dan bekerja itu adalah sebuah ibadah. Dan itulah ibadah manusia yang pertama kali sebelum manusia membuat ibadah dengan korban kambing domba. Ibadah yang pertama adalah perintah Tuhan adalah kita disuruh bekerja dan disuruh memelihara
keluarga. Jadi kalau Anda bekerja sampai menelantarkan keluarga, sampai istrimu, suamimu kesepian gara-gara kamu sibuk kerja, itu juga dosa ya. Jadi ketika Anda kehilangan anak-anakmu gara-gara kena narkoba, kurang perhatian, kamu bekerja demi kamu, anak-anakku, kamu benar-benar tidak mau, Anda kecewa sekali, marah. Anda nggak boleh marah sama anak-anakmu, saudara, ketika dia kena narkoba. Anda harus marah pada dirimu sendiri. Karena ketamakanmu, saudara. Iya kan? Pecah banting tulang siang malam, Tuhan bilang apa? Susah payah tidak menambahinya. Tapi kamu kerja siang malam, dan dengan susah payah, akhirnya anakmu jadi bandar narkoba, istrimu dimakan orang, Anda hanya bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang apa? Lah, kamu yang tamak, kamu nyalain aku. Tapi sebetulnya kamu kerja 8 jam saja, kamu cukup bisa makan, toh? Kamu enggak usah jadi direktur, kan? Kamu jadi manajer saja, kamu bisa makan. Iya, tapi kan Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Iya, tapi kamu tidak pantas jadi kepala. Karena ketika kamu jadi kepala, keluargamu berantakan. Artinya kamu tidak punya kapabilitas untuk menjadi kepala. Keluargamu berantakan kok. Artinya kamu tidak punya kapasitas untuk menjadi kepala. Itu ya, jangan salahkan Tuhan. Kamu yang tidak punya kapasitas. Tuhan mau jadikan kamu. Nyatanya kan kamu bisa jadi kepala. Kamu yang tidak punya kapasitas. Akhirnya hancur hidupmu, saudara. Cari istri muda, saudara. Wah, karena udahlah, bodo amat, saya mau melupakan, dibawa berondong mau diapa, ndak urusan. Saya gantian lagi dibalas cari istri muda. Nggak taunya istri muda nyemorotin, saudara. Wah, itu saudara harus korupsi, masuk penjara demi istri muda ini. Sial, ketamakan itu tadi, saudara ya. Ketamakan itu tamak, ya kan? Dan itu sangat dekat. Hati-hati, saudara. Beda tipis. Hidupmu tuh nempel dekat sama itu. Setiap hari. Sekarang keserakahan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 8 tadi ya. Keserakahan. Keserakahan itu adalah mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Ya, belum tentu dia tamak, saudara. Belum tentu. Tapi dia, karena dia mentok, dia bingung, kerja nggak jalan-jalan, saudara. Mentok sana, mentok sini. Waduh, akhirnya apa? Oh, udah caranya apa? Gendam. Dihipnotis orang, biar orang itu tadi ya. Entah dia dengan menipu, entah dia dengan jual barang palsu, ya kan? Ini iPhone, ya kan, katanya palsu, saudara. Casingnya iPhone, begitu dipencet iPhone tulisannya, tapi bukan iPhone sebenarnya. Begitu diinstal update iPhone, kok nggak bisa, nggak taunya palsu. Balik lagi, kamu beli di sini enggak. Nah, itu namanya, itu tadi keserakahan. Kita ingin mencari keuntungan, kita kerja dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Ngomongnya ini buat bikin panti asuhan, katanya buat bangun rumahnya dia. Itu serakah, saudara. Ngomongnya, oh ini buat belain KC uangnya, katanya ditelan sendiri. Itu serakah, saudara. Ya, kan kita ditonton, tiap hari kita nonton semua kejadian-kejadian ini. Tidak diperuntukkan semestinya, oh ini perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Nggak taunya buat apa, saudara? Buat beli mobil BMW sama dia. Kalau saya beli mobil Volvo pakai bukan uang dari Anda ya. Enggak, dan Volvo second ya. Saya beli dari uang pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda kasih saya uang 15.000, saya beli mobil Volvo sama bikin SIM, saudara, habis 10.000. Yang 3.000 buat beli keyboard. Itu harganya 3.000 ya, keyboardnya ya. Serius ya. Bukan minta dari Anda, bukan minta-minta. Begitu, saudara. Jadi, banyak orang, hamba-hamba Tuhan termasuk, katanya ini buat pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata buat gaya hidup dia yang mewah. Makanya saya selalu bilang hamba-hamba Tuhan, jangan bergaya hidup mewah. Nggak pakai mobil mewah. Bukannya nggak boleh pakai mobil baru, tapi mobil itu bagus, tapi bukan mewah, bedain, saudara. Ini mah berebut pakai mobil baru, berebut pakai pakaian parlente.
ya kan? Sampai bahan sampai minder. Kalau ngasihnya 100.000, untuk pakainya segitu masa kayak perlente. Pak Pendeta, kalau saya undang khotbah di gereja kami, PK-nya berapa? Ya, saudara lihat pakaian saya, jam tangan saya, berlian saya. Masa saudara mau kasih PK saya 5 juta? 50 juta. Ngodiar, saudara. Ya kan? Akhirnya demikian branding itu, ya itu tadi, ya kan? Saya pernah ketemu sama lawyer juga sama ya. Saya, Pak, tarifnya berapa, Pak? Untuk ini lawyer kasusnya begini. Sudah ini kantor saya di gedung mewah. Saya kantornya bukan di apartemen. Kantor saya itu di gedung, saya punya gedung sendiri 1 lantai ini. Anda kira-kira tarifnya berapa? Saya nggak, waktu itu saya masih hijau, belum pernah ngurus sama lawyer begitu ya. Ya, ini berapa ya? 200 juta. Saya melong, 200 juta. Kasusnya saja nggak nyampe 200 juta. Nah, itu ya. Lawyer juga akhirnya sama ya. Lawyer, pekerja kebenaran, lawyer ini ya, begitu dia udah gaya hidupnya udah mewah, apa segala macam, ya, aduh, saudara nggak usah percaya sama dia, saudara. Uangmu habis. Saudara tahu, saya nggak pernah sekolah hukum, saudara. Ya, pernah ya, cuma sebentar aja dulu ya. Cuman, saya sudah 3 kali bebasin orang dari penjara, saudara. Nggak perlu pakai lawyer, saudara. Belajar sendiri dulu saya. Anda hanya perlu tahu sistemnya. Yang penting jangan sampai sidang di pengadilan. Makanya kalau maklar kasus itu, tapi hati-hati juga ya, maklar kasus yang baik itu cuma saya, saudara. Yang sampai tuntas itu cuma saya, tak temenin. Makanya saya dulu banyak di sini ya, banyak orang minta tolong saya. Anda harus punya jalur, saudara. Yang penting punya jalur. Ya. Tetapi intinya apa, saudara? Lawyer itu sama seperti pendeta. Itu profesi yang mulia, seharusnya. Karena dia adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini, saudara. Para penasihat hukum ini wakilnya Tuhan. Tapi kan kemudian dia yang nggak tahan kan? Ada nggak lawyer yang baik? Ada banyak ya, saudara. Ada banyak lawyer yang baik, yang hidupnya sederhana, yang tidak mengejar kemewahan, ya kan? Dia tarung fight di pengadilan dengan benar, semestinya harusnya bagaimana. Ada, saudara. Tapi itu tadi, kalau dari awal Anda sudah nggak benar, ya ketemunya orang nggak benar. Kalau Anda dari awal sudah benar, ya ketemunya orang benar. Itu sudah, ini ya, makanya berdoa sama Tuhan. Balik lagi keserakahan. Dia mencari cara dengan cara yang tidak benar. Para lawyer, polisi, ya kan, paling sering mencari, ya kan, mudah sekali kan, mencari uang dengan cara yang tidak benar kan. Anda kalau yang sebagai aparat negara, atau Anda lawyer, atau Anda hakim, atau Anda gampang sekali, saudara. Maklar ya. Saya dari maklar kasus, saya tahu persis, nerawang jelas banget, saudara. Lalu, saudara, kalau Anda amatin ya kehidupan orang-orang ini, ya duit sini makan setan. Dia bisa kaya raya nggak bisa, saudara. Tetapi dia harus setoranya juga gila-gilaan, karena hidupnya juga dari situ. Dan Tuhan bilang apa? Kamu tidak masuk surga. Karena orang tamak, kikir, serakah itu nggak masuk surga, saudara. Ya. Orang tamak, kikir, dan serakah itu nggak masuk surga. Orang yang kikir, yang nggak suka bersedekah kan dibilang, kamu masuk neraka kan? Matius 25 kan? Ayat 46. Orang tamak dan serakah juga, orang tamak dan serakah juga dibilang, oh mati malam ini, kata Tuhan Yesus kan. Apa gunanya memiliki seluruh dunia tetapi dia tidak memiliki bekal untuk di surga, saudara? Binasa hidupnya, ya kan? Orang serakah juga nggak masuk surga. Orang kikir, tamak, serakah nggak masuk surga. Artinya kamu tidak akan memiliki namanya Taman Eden itu dalam hidupmu. Entah keluargamu, entah kehidupanmu kelak nanti, baik di muka bumi ini maupun nanti. Kamu boleh memiliki materi itu, tetapi kamu tidak akan menikmati surga yang sesungguhnya. Memang punya uang ya itu tadi ya,
Kalau ada quote-quote-nya orang multi level marketing atau agensi asuransi itu kan, bagaimanapun juga kan nangis di atas, kalau putus pacar, putus cinta, nangis di dalam mobil BMW kan lebih enak daripada nangis di atas bajai kan. Itu kan quote-nya kan begitu kan. Masa nangis jauh-jauh, oh, kotok-kotok, cinta, oh, kotok-kotok, nggak asik, saudara. Kalau lagi putus cinta, terus Anda di dalam mobil BMW, lalu di pantai Ancol sambil nangis, makanya mobil BMW ambil AC-nya nyala sambil nyantai lagunya Goodbye My Love, na 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 na, enak saudara. Ya enggak, sambil di mobil BMW gitu kan, empuk-empuk sambil nangis-nangis, ya kan. Wah, dibaca nyanyi apa? Ya, putus lagi, tak gendung, odok, ya enggak asik saudara. Putus cinta, ya, tetap enggak asik saudara. Iya kan. Ya, tetapi kalau Anda hidupnya takut akan Tuhan, Anda nggak perlu takut putus cinta. Siapa suruh Anda hidupnya nggak takut sama Tuhan? Ya, sehingga Anda ngerok putus cinta itu kayak dunia mau kiamat. Ya sudah, itu berarti bukan buatmu, gitu saja. Tapi dia itu kan katamu, belum tentu kamu menikah sama dia jadi baik. Ya enggak? Belum tentu, karena hidupmu hanya menaruh harap pada Tuhan, bukan kepada manusia. Tiba-tiba Tuhan kasih yang lebih baik. Itu saudara, hidupmu hanya bergantung sama Tuhan saja, jangan bergantung sama manusia. Ya, makanya saudara hindari yang namanya tamak, kikir, serakah. Supaya Anda kenal sama Tuhan. Kalau Anda syarat dengan tamak, kikir, serakah ini ada pada hidup Anda, ya, bagaimana Anda mau bisa punya rema? Selama 4 tahun saya nggak bisa punya rema sama sekali. Karena tiba-tiba ada ketamakan, ada keserakahan. Saya nggak kikir ya. Saya rajin tetapnya. Tapi ada ketamakan dan keserakahan di situ. Nggak bisa punya rema. Hanya orang-orang yang bisa melepaskan diri dari kikir, tamak, serakah. Kalau saudara bisa lepas dari itu, rema itu kan datang, saudara. Roh Kudus itu kan memenuhi hidupmu. Tapi kalau ada kikir, tamak, serakah, itu kan materi, itu kan memberati hidupmu sehingga Anda tidak bisa naik ke atas. Anda akan mengikuti hukum gravitasi. Anda nggak bisa jalan di atas air seperti Petrus. Ya kan? Kenapa? Karena Anda diganduli sama materi. Tenggelam, saudara. Karena kekhawatiranmu, karena keserakahanmu, itu tadi ketamakanmu. Tapi coba lepaskan dari kikir, tamak, serakah hidupmu. Enak, nanti ringan, saudara. Maka saudara akan dibawa pada kemuliaan makin lama makin tinggi, naik. Oh, tadi putus cinta di atas bajai. Ya, sekarang putus cinta di atas bajai. Tapi nanti saudara punya keluarga, nanti saudara keluargamu naik mobil yang baik. Ya kan? Kan nggak daripada putus cinta, tapi putus cinta dia di dalam mobil BMW, iya. Oh, di dalam mobil BMW tiba-tiba Anda baru selesai, sudah nangisnya sudah selesai, Anda mau jalan dicegat sama debt collector, mobil BMW diambil, disita. Sedih sekali. Sama. Oh, makanya saudara ya, minta rema dari Tuhan. Putuskan hidupmu dari yang tamak, kikir, serakah ini. Nggak perlu sampai saudara kejar-kejaran sama debt collector. Ya, nggak perlu saudara. Nggak perlu saudara tiap hari bawa pentungan di mobil. Berani ambil pentung. Oh, nggak perlu begitu. Mobilmu semua lunas. Aduh. Ya kan? Enak kan? Enak, saudara. Damai nggak damai? Ya. Saya tiap hari di sini nggak perlu takut ada tukang kredit datang di mobil saya. Mobil saya nggak kredit soalnya. Nggak perlu takut, saudara. Benar nggak? Bulan depan nggak belum bayar. Cicilan mobil udah 3 bulan udah nggak pikir. Semua dari Tuhan, saudara. Kita harapkan dari Tuhan. Makanya hiduplah sederhana, enak, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Hidup sederhana itu enak, saudara. Anda nggak usah kumpul, tapi kumpulnya sama orang-orang, ya nggak apa-apa, itu bukan kumpulanmu sama kita di sini yang hidupnya sederhana, yang hidupnya bersahaja, yang suka berdiakonia, yang suka tolong-menolong satu sama lain, nanti hidupmu bahagia. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.